Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya, ada Laniakea, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini, di arah rasi bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus, lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100.000 tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa, dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10.000 galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak, dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya 2 kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias 2 kali lipat Bima Sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam. Beratnya 2 dan 80 kali lipat massa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat,
gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya lalu memakannya seperti spaghetti atau mungkin mirip rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi, tapi hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid, dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat, tapi ini cuma ilusi. Objek super berat seperti lubang hitam membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding masa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi super berat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda?
Ya begitulah, pilih saja sendiri. 13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowangan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya. 85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi.
Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi. Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ gak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya nggak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Okelah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai, tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni.
Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa, salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras, tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat layak huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona layak huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet layak huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja,
Cydonia. Kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunahan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi.